Selamat datang di Sida Channel. Hari ini kita mau bahas EKTP. Jadi pembuatan EKTP secara manual untuk adik-adik yang usianya 17 tahun wajib dengerin. Ini wajib dengerin biar dapat tips dan triknya nanti ya. Oke. Untuk adik-adik yang usianya 17 tahun, sekarang kelas berapa ya? Kelas 11 ya, 11 atau 12, atau zaman dulu itu kelas 2 SMA atau 3 SMA. Selamat dan happy birthday ya. Oke. Oh iya, untuk pembuatan EKTP ini kita ambil domisili di Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf apabila ada perbedaan pengurusan antara Kota Palembang dan kota lainnya, semisal Kota Bandar Lampung. Nah, apabila ada perbedaan nanti kalian komentar aja di kolom komentar di bawah untuk bagi-bagi ilmu dengan yang lainnya. Kayak itu ya. Oke, pertama-tama kita persiapkan dulu nih untuk kartu keluarga. Jadi kalian adik-adik siapkan kartu keluarga, minta sama ayah atau ibu kalian. Itu bawa yang asli ya. Nah, jadi aku sampaikan dulu, yang kakak tahun 2020 ke atas itu satu lembar kayak kertas APS aja dan printan aja bentuknya. Jadi kayak sekilas tuh kayak fotokopi ya. Nah, tapi kalau yang belum upgrade itu kakaknya dari tahun 2020 ke bawah, jadi 2019, 2018 itu belum upgrade ya. Oke. Nanti kalian persiapkan itu syaratnya. Nah, tipsnya supaya kalian nggak bolak-balik kayak gini. Jadi ketika kalian mau buat KTP, kalian pergi dulu ke kantor. Kalau di Palembang itu kantor kecamatan. Jadi nanti di kantor kecamatan kalian tanya kepada petugas, Bu atau Pak, saya mau membuat KTP baru karena usia saya masih 17 tahun. Nanti diarahkan apa saja persyaratannya, bisa kasih tahu. Nanti dia minta pasti kakak itu, tapi pastikan dulu deh ya, apakah itu cuman kakak aja atau ada yang lain, karena setiap individu kadang berbeda-beda. Misalnya si A bapak ini KTP aja, kakak aja nih, tapi yang B nanti ada rekomendasi RT atau kayak gimana. Jadi pastikan dulu sebelumnya ya. Kemudian setelah sudah dipastikan persyaratannya, misalnya hanya kakak saja, adik-adik nanti tanya untuk perekaman datanya di kecamatan ini atau di UPTD. UPTD itu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah. Nah, dia biasanya itu antara kantor camat dan UPTD berbeda. Nah, ini pastikan dulu. Jadi nanti kalian nggak bolak-balik dari kecamatan ke rumah ambil kakak, udah tuh kecamatan lagi, ke apalagi ke PTD-nya. Jadi pastikan dulu persyaratannya satu, kedua tempat pelaksanaannya, ya kan? Oke, sudah dapat nih, baru kalian balik ke rumah, ambil kakak kalian yang asli dan pastikan kalian ada fotokopi satu rangkap. Nah, kita jaga-jaga aja jangan sampai nanti kalau sudah di kantor camat atau di UPTD dia minta fotokopinya, kita baru cari-cari lagi, itu nambah waktu yang lama kayak gitu kan. Balik lagi, setelah sudah ada persyaratannya kakak dan KTP, maaf kakak dan fotokopi kakak satu lembar, nanti kalian langsung pergi ke tempat yang diperuntukkan. Misalnya di kecamatan bilang di PTD, jadi kalian perginya langsung ke UPTD. Nanti sampai di UPTD kalian masuk, sudah masuk, kalian ketemu petugas. Nanti tanyakan sama petugas, Bu, saya mau buat KTP baru, ya kan? Nah, nanti otomatis petugas melayani kita, dikasihnya persyaratan dan formulir biasanya. Nah, untuk formulirnya nanti adik-adik isi pengisian formulir, nanti ikutin aja. Tapi kalau adik-adik nggak tahu apakah itu harus diisi, ragu-ragu misalnya mau diisi atau enggak, nanti tanya lagi sama petugasnya ya. Oke,
ketika sudah selesai nih formulir adik-adik tulis dan isi, nanti adik-adik kasih lagi ke petugasnya untuk diverifikasi mereka, ya kan. Adik-adik tunggu dulu tuh, sabar aja sekitar berapa, tergantung antrian ya. Kalau banyak ya lama adiknya, tapi kalau misalnya sedikit ya cepet kayak gitu ya. Nanti setelah diverifikasi oleh tim UPTD, nanti adik dipanggil untuk melakukan perekaman data. Perekaman data itu berupa foto kita, pas foto nanti di foto ada tempatnya, kemudian ada sidik jari. Nah, jadi kalian pada saat nunggu jangan makan gorengan. Kalau makan gorengan nanti sidik jari kalian nempel minyak, pas masukin ke alat nggak bisa kayak gitu, bercanda. Nah, balik lagi, jadi nanti sesudah verifikasi kalian, setelah kalian akan diarahkan untuk ke bagian perekaman data. Nanti perekaman data disuruhnya kalian foto, kayak kita buat SIM. Sudah foto, kita disuruhnya sidik jari ada 5 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kumpul semua, sudah rekam data masuk, nanti adik-adik dikatakan selesai dan adik ke bagian petugas lagi untuk pengambilan kopelan. Kopelan itu gunanya untuk pengambilan ini ya, pengambilan KTP. Nanti KTP-nya bisa dicetak di kecamatan, tetapi kalau ada misalnya problem itu ngambilnya langsung ke Disdukcapil Kota Palembang di Jalan Demang Lebar Daun ya. Nah, jadi nanti biasanya sih sekitar 1 minggu atau 2 minggu lah dari apa proses kita ya. Jadi pastikan itu. Dan kalau tips dan trik saya sih yang terakhir ya, tips dan trik yang biasa saya lakukan, untuk rekomendasi RT saya bawa, kemudian akta kelahiran saya bawa, karena takutnya kita kan masih 17 tahun tuh, cuman kakak aja takutnya nggak percaya orang di sana kayak gitu kan ya. Balik lagi kata saya, SDM-nya tergantung beda-beda kayak gitu, setiap daerah setiap ini beda kayak gitu. Jadi siapkan, kalau saya siapkan kakak, fotokopi kakak, kemudian rekomendasi RT, kemudian akta kelahiran ya kan, 4 itu. Jadi kita nggak bolak-balik sehari aja jadi maksudnya prosesnya ya untuk pengambilannya nanti 1 minggu atau 2 minggu lagi. Nah, itulah tips dan trik dari saya untuk pembuatan EKTP ya. Untuk izin-izin yang lain atau pembuatan yang lain nanti saya sharing, guna untuk apa ya, supaya ilmu saya nggak lupa kayak gitu. Jadi saya rekam ini dan bisa, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih, see you, salam sehat.